warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Andini SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu. Saya berasal dari SD Negeri 18 Bila Barat dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Ningrum, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Labuhan Batu, berasal dari SDN 05 Rantau Utara. Dan perkenalkan sahabat saya. Perkenalkan, nama saya Nustaria, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Labuhan Batu dari SD 12 Bila Barat. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi kegiatan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sakila, kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini Ibu akan berbincang-bincang ya Bu. Nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Di sini saya sebagai observer yang akan mendiskusikan terhadap Ibu ya Bu. Jadi yang pertama itu, sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, proses coaching Ibu, saya itu memiliki rubrik penilaian. Jadi saya mengamati berdasarkan rubrik itu, adapun coachingnya nanti sesuai dengan rubriknya. Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon dan mengamati pertanyaan itu. Dan saya juga akan melihat prinsip coaching berjalan dengan baik. Ada prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Baik Bu, sebelum Ibu nanti ke praktek coaching, saya ada beberapa pertanyaan pada Ibu. Baik. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching? Baik, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan ketiga mendengarkan aktif yang nantinya akan saya kembangkan. Baik Ibu, ada 3 kompetensi ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan. Jadi 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana sih kompetensi yang lebih spesifik Ibu? Yang Ibu kembangkan. Baik Bu, jadi 3 kompetensi yang paling signifikan yang akan saya kembangkan itu ada 2. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua itu saya akan mendengarkan aktif. Gitu. Jadi Ibu mengembangkan 2 kompetensi yang itu. Iya. Nah, berikutnya terkait indikator Ibu. Jadi nanti pada saat coaching, indikator apa yang ingin Ibu harapkan? Nah, jadi pada saat coaching nanti, indikator yang saya harapkan itu saya menginginkan si coaching itu bisa mengekspor ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memecahkan masalahnya nanti. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, saya akan mengamati proses coaching Ibu secara langsung. Jadi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali lagi Ibu. Oke, baik Bu, baik. Baiklah, kalau begitu Ibu bisa langsung melakukan coaching kepada Ibu Ningrum. Semoga berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ningrum. Waalaikumsalam Ibu Apa Sakila. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Iya, saya juga baik. Nah, ini Bu, untuk siswa-siswa Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, agak sedikit kurang baik. Oh gitu ya. Nah, tadi Ibu ada sedikit ingin WA saya ya kan? Apa nih Bu? Apa yang ingin kita bicarakan nih? Saya begini Bu, saya ingin membicarakan tentang siswa yang ada di kelas saya begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari coaching kita kali ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu, yakni rendahnya minat baca anak-anak. Oh begitu ya Bu. Jadi ya Bu, kalau saya ambil dari percakapan
Sri itu siswanya rendah minat bacanya ya kan Bu? Iya Bu, iya Bu, benar sekali. Nah kalau menurut pengamatan Bu Ningrum nih, keberhasilan dari meningkatnya minat baca siswa itu yang bagaimana Bu? Menurut saya Bu, seorang siswa yang minat bacanya itu dalam membaca sewajar tinggi, kemudian kalau menjawab soal dia tahu dan jawabannya itu benar, karena kan dalam menjawab soal itu tentunya harus membaca teks dahulu kan Bu. Ya berarti siswa yang antusias membacanya itu tinggi, kalau menjawab soal pasti benar ya. Benar begitu? Benar. Oke, ya jadi seperti itu ya. Nah, jadi Bu, kalau saya memiliki gini, siswa Ibu memiliki minat baca itu tinggi kan idealnya 10 ya. Nah, kira-kira di murid Bu Ningrum itu dari level 1 sampai 10 berapa level murid Ibu? Kalau saya lihat-lihat nih ya Bu, siswa-siswa saya itu ada di level 5 seperti itu Bu. Oh, level 5 ya. Memang gini ya kan Bu. Memang kalau untuk di posisi 10 itu sulit ya kan. Nah, ideal jadi perlu nggak sesuatu ide atau alat bantu supaya minat baca siswa Ibu itu bisa meningkat levelnya? Binomat nanti level berapa ya? 7? Bisa ya? Nah, itu dia. Ada nggak idenya Bu? Sebenarnya ada Bu, saya berencana untuk membuat pojok baca seperti itu Bu di kelas saya, seperti itu. Oke, begitu ya. Tapi bagus loh itu Bu, ide yang Ibu rencanakan itu tadi ya. Iya Bu, itu rencana saja. Nah, saya ingin membuat pojok baca di sudut kelas saya ingin buat sedemikian rupa supaya terlihat lebih menarik dan anak-anak juga tertarik untuk membaca seperti Oke, itu. iya. Nah, kalau untuk membuat pojok baca itu kan ada tidak Bu kendala yang Ibu dapatkan kira-kira? Kendala dan hambatannya mungkin dalam pengadaan buku-buku Bu. Tapi saya akan berusaha akan menjadi lebih baik. Oke, berarti Bu Ningrum itu sudah mulai ada solusi ya kan untuk meningkatkan minat baca. Tapi walaupun ada kendalanya yaitu ya kan dalam membuat pojok baca tadi. Nah, kendalanya itu Bu seperti apa itu? Apakah seperti untuk pengadaan buku-buku gitu ya? Iya betul. Oke, iya. Nah, berarti Bu Ningrum, apakah ada nggak cara Ibu untuk menanggulangi kendala dari yang untuk pengadaan buku tersebut? Rencananya Bu, saya ingin meminta kepala sekolah untuk mengizinkan saya untuk memberikan beberapa buku dari perpustakaan, dan siswa saya suruh membawa buku masing-masing dari Oke, begitu ya Bu, baik sekali. Nah, untuk membuat pojok baca tadi yang Ibu rencanakan, apa saja nih yang diperlukan oleh Ibu? yang saya butuhkan Bu, karpet, kemudian pagar-pagar untuk membuat pojok baca, bisa juga Bu dengan botol aqua yang isi dengan warna-warni bisa seperti sekali itu ya. dan menghias buku-buku tersebut menjadi lebih indah lagi seperti itu. Oke, berarti sudah mulai ada nih ya kan solusi yang ditemukan ya kan. Nah, sekarang kira-kira apa kendala yang Ibu temukan dari solusi yang untuk membuat pojok baca ini? Ada nggak? Ada Bu, ada kendala yang saya dapatkan. Oke, nah kira-kira untuk ada berapa orang yang bisa membantu Ibu dalam membuat pojok baca ini? Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya sehingga nantinya bisa membantu saya Bu dalam hal membuat pojok baca di kelas saya. Oke, baik. Nah, kira-kira berapa lama nih Bu untuk membuat pojok baca tadi? Kira-kira berapa? Kira-kira 1 minggu lah begitu Bu untuk menyelesaikan pojok baca itu, dan saya tempel pohon di sudut baca tersebut ya. Bu, pojok baca agar terlihat cantik dan lebih menarik seperti itu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Baik kali ide Ibu ya. Nah, ada nggak orang-orang atau seorang yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan rencana Ibu dalam membuat pojok baca itu?
Ada Bu, nantinya guru mata pelajaran yang masuk akan membantu saya dalam menyelesaikan komitmen ini Bu. Dan saya juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah Oh iya. Kira-kira ada berapa nih guru yang masuk ke kelas Ibu? Ada beberapa guru mata pelajaran Bu yang masuk ke kelas saya. Ada satu guru agama, ada satu juga guru penjas, seperti itu Bu. Kalau dihitung itu berapa orang Bu? Kira-kira Ada 4 juga Bu. Oke, berarti ya ada 4. Nah, jadi kalau boleh saya merangkum nih ya dari percakapan kita tadi itu, Ibu sudah mendapatkan ide dari masalahnya itu. Tadi kan rendah minat baca Ibu. Nah, idenya dengan membuat pojok baca supaya minat baca siswa Ibu itu bisa meningkat, ya kan? Nah, oke begitu. Nah, sekarang Bu, kira-kira untuk apa namanya? Solusi ini sudah dapat belum dari percakapan kita tadi? Sudah Bu, sudah saya rasa saya lihat dari percakapan kita yang Ibu sampaikan, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Baik, alhamdulillah berarti ya. Iya. Alhamdulillah sekali ya. Nah, kira-kira apa nih tindak lanjut dari proses coaching kita kali ini? Untuk tindak lanjut Bu, dari sesi coaching ini yang perlu saya akan buat adalah bocok baca di kelas saya Ibu, dan dan agar minat baca anak di kelas saya itu dapat meningkat seperti itu. Oke, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu. Nanti kalau kita ketemu lagi, saya juga bisa melihat pojok baca di kelas Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira gimana perasaannya sekarang? Sudah sedikit lega? Perasaan saya sudah sedikit lega, bahagia karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya seperti itu. Berarti cukup sekian ya proses coaching kita. Assalamualaikum Bu Ningrum. Waalaikumsalam ya Bu. Assalamualaikum Ibu Sakila. Waalaikumsalam Bu. Jadi Ibu sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching ya Bu? Iya, alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan saya Bu Sri Ningrum. Sudah lancar ya. Alhamdulillah lancar sekali Bu. Jadi Ibu sudah selesai melakukan kegiatan coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sakila. Ini merupakan pembicaraan pasca observasi tadi ya, setelah Ibu melaksanakan coaching. Jadi pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi setelah Ibu melaksanakan coaching? Nah, baik Bu. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya juga menilai diri saya sendiri. Jadi menurut pendapat saya, tadi itu saya sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu saya memulai untuk menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan reaksi, kemudian rencana aksi tadi kan, kemudian juga adanya tanggung jawab. Nah, begitu. Jadi menurut Ibu telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya? Iya benar. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silahkan. Jadi dari hasil pengamatan saya, Ibu Sakila, proses coaching berjalan dengan lancar antara Ibu dan Bu Sri ya. Iya. Coaching tadi. Nah, alur tirta berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan juga saya melihat coaching pun merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dan juga saya melihat di sini prinsip coachingnya sudah ada, ya. Jadi menurut pengamatan saya sudah bagus dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, baik. Jadi Ibu, setelah Ibu mendengar dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Ya. Dari pemaparan Ibu tadi, saya sangat senang loh Bu. Ternyata yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita ya kan Bu. Nah, saya merasa masih ada kekurangan dan tentunya saya akan terus berlatih Bu untuk melakukan coaching dengan rekan teman saya yang lain. Ya, baik. Setelah selesai melakukan coaching, adakah rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Ada Bu. Nah, rencana tindak lanjutnya tentu saja ada. Saya ingin kedepannya itu akan terus berlatih dalam melakukan kegiatan coaching. Kemudian supaya saya terbiasa untuk mengeksplor ide-ide terhadap coaching tadi,
agar coach dapat menyelesaikan masalahnya dan harus terbiasa ya kan Bu membeberkan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach sehingga si coach itu merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuannya. Ya, baik, luar biasa sekali Ibu Septila ini. Berarti tindak lanjut Ibu akan terus berlatih ya Bu, agar terbiasa dalam kegiatan coaching untuk rekan sejabatnya